Ya, ada 200 peserta lebih ya hari ini. Saya ingin mengenal bahwa peserta kita hari ini lebih banyak dihadiri oleh siapa, sehingga nanti saya akan bicara lebih kontekstual. Ya, ada satu guru, ada 4 dosen, 62 mahasiswa, satu guru, 4 dosen, 72. Baik, saya cukupkan, dugaan saya bahwa peserta hari ini sebagian besar adalah mahasiswa. Mari kita lanjutkan untuk menjawab slide selanjutnya. Ya, silakan diisi dengan cara yang sama, masuk ke Mentikom. Ya, ya. Sebagian besar mengatakan hal yang sama. Pembelajaran daring itu tidak nyaman. Ada 47, ada 10 mengatakan nyaman, 48 mengatakan tidak nyaman. Baik, saya kira cukup untuk bahwa kondisi yang kita alami ternyata tidak jauh berbeda. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan itu sama. Terutama di sini karena banyak peserta adalah mahasiswa, mahasiswa menjadi pihak yang sangat mungkin lebih tersiksa daripada kelompok sosial yang lain. Nah, meskipun istilah pendidikan karakter dalam kuliah ini bersifat kontradiktif. Izinkan saya memaklumi kekaprahannya untuk menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan cita-cita nasional, terkait pendidikan karakter yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Peraturan ini lahir dengan pertimbangan utama bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Untuk mewujudkan sikap tersebut, bangsa ini perlu menguatkan pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Tentu ini bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan dalam hal ini, sekolah atau kampus. Bagaimana sebagian nilai ini dapat ditegakkan dalam konteks pembelajaran yang spesifik, saya ingin berbagi hasil refleksi atas pembelajaran yang saya lakukan di kampus saya, yaitu pada mata kuliah menulis kreatif sastra. Di program studi saya, di program studi pendidikan bahasa dan sastra, jurusan pendidikan bahasa dan seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya mengajar mata kuliah yang terkait dengan kesastraan, yakni teori sastra, kritik sastra, dan menulis sastra. Dalam mata kuliah ini, mata kuliah menulis kreatif sastra, mahasiswa dilatih menerapkan teori-teori menulis puisi dan cerita pendek yang telah mereka dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Namun dalam banyak pengalaman mengajar, mata kuliah ini sekolah sebelumnya tidak memberikan dasar yang kuat bagi mereka untuk segera berlari. Bahkan ada yang masih harus merangkak. Saya bersyukur jika rencana kementerian memperbaiki pembelajaran sastra pada kurikulum yang konon akan segera dirombak lagi, agar tak ada lagi cerita sedih yang saya hadapi di mata kuliah ini. Meskipun demikian, karena alasan operasional tertentu, saya pun kadang-kadang juga harus mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan filsafat pendidikan, metode penelitian, dan kebahasaan. Ini saya ingin memfokuskan perhatian untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana penguatan karakter dilakukan dalam mata kuliah
menulis mata kuliah yang juga memiliki hubungan dengan pembelajaran sastra di SMP dan SMA dan sederajatnya. Nama mata pun menekankan cita-cita pendidikan karakter. Kata kreatif yang menjadi identitas mata kuliah ini bukan hanya menekankan pada pembelajaran untuk menemukan inovasi-inovasi dalam seni kata, tetapi juga menekankan nilai karakter lain, yakni jujur, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, mandiri, dan bekerja keras. Sekarang saya akan mulai merinci satu-satu, yaitu bagaimana mata kuliah ini menerapkan pembelajaran tentang pendidikan karakter jujur. Nilai kejujuran ditanamkan mulai dari penamaan akun yang digunakan peserta dalam mengikuti pembelajaran daring. Dunia maya adalah perpanjangan dunia nyata. Dua dunia yang saling melengkapi kekurangannya. Jadi dunia maya punya kekurangan, dunia nyata juga punya kekurangan. Dua dunia yang harus saling melengkapi. Dalam konteks pembelajaran, nama samaran atau alias tidak saya perkenankan sebagai bagian dari penanaman nilai religius. Kita tahu bahwa dalam kebudayaan kita, nama itu sangat penting. Bahkan ada ritual-ritual tertentu untuk membuat nama. Tetapi mengapa ketika dia harus bermedia sosial, namanya tiba-tiba berubah aneh-aneh. Ya. Jadi menurut saya ini juga penanaman nilai religius tentang arti penting nama. Secara praktis, ya, nama samaran akan menyulitkan saya mengecek kehadiran dan melakukan penilaian otentik saat pembelajaran. Itu alasan praktisnya. Ya. Berikut ini saya akan berikan sedikit ilustrasi bagaimana kelas saya menggunakan nama untuk memeriksa daftar kehadiran, misalnya ya. Di sebelah kiri itu adalah jendela Zoom. Adalah puisi itu ada mahasiswa yang tidak mengganti nama atau masih tidak menggunakan nama di kala rindu tak bertepi. Kalau tidak bisa merepotkan saya untuk ku ingin kau ada sebelah sebelah kanan saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Akademik atau sistem informasi akademik. Selamat siang saya. Ya, itu satu adalah saya biasanya. Selamat datang kembali di mata kuliah menggunakan saya biasanya menggunakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk memeriksa akun mereka. Yang kedua, ya. Nah, tetapi sebelum saya lanjut, ketika saya membimbing PPL mahasiswa saya barusan, saya kaget luar biasa ya. Ketika pembimbing PPL dan masuk ke kelas maya mereka di sebuah SMP, para peserta didik sebagian besar tidak menggunakan namanya sendiri. Sebagian nama akun ya, sebagian nama akun. Mahasiswa PPL saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ternyata di sekolahnya itu tidak jadi masalah. Apakah persoalan ini tidak menggunakan nama sebagai nama akun dalam dalam platform yang digunakan dalam pembelajaran daring, apakah juga termasuk bagian dari pendidikan karakter dari nilai-nilai demokratis? Saya kira saya tidak sepakat dengan itu. Karena itu dalam pembelajaran ini pun seharusnya guru meminta mengajari siswa tentang penggunaan nama, bahwa akun itu harus namanya sendiri gitu ya. Nah, pelajaran nilai kejujuran juga ditekankan dalam mata kuliah saya, itu ada mereka menandatangani fakta integritas. Ini agak berat ini. Nah, ini fakta integritasnya bunyinya seperti ini. Ya, bisa dibaca oleh kawan-kawan semua. Jadi barang siapa yang berani
menggunakan karyanya orang untuk dikumpulkan sebagai tugas mata kuliah ini, jangan harap dia lulus. Dan fakta integritas ini ditandatangani oleh mereka di atas matre 6.000. Jadi ini satu pencegahan bagi kebiasaan generasi milenial yang sudah terbiasa dengan budaya salin tempel seenaknya. Karena itu kalau tidak dipagari seperti ini, saya tidak mau ambil resiko daripada nanti di tengah masyarakat kami dianggap mendidik orang yang tidak kreatif. Nah, ini contoh fakta integritas yang harus mereka tanda tangani. Selain itu, peserta juga dilatih menilai karya rekan belajar mereka dengan jujur. Ya. Menggunakan instrumen penilaian yang dibuat berdasarkan landasan teoritis yang telah mereka pelajari dari berbagai sumber daring yang valid. Ini adalah contoh bagaimana kegiatan menilai karya rekan sendiri dengan menggunakan instrumen. Yang kedua, misinya berjudul Bingung, masih karya Fitrianti. Nah, dengan puisi kedua ini kebaruan imajinya pun juga bagus karena di setiap bait memiliki makna yang berbeda. Kemudian gagasannya pun juga cukup jelas, juga menarik. Dalam pembaruan katanya juga bagus karena sama seperti puisi pertama, tidak asing kata-katanya. Kemudian kesatuan hubungan antar liriknya nyambung, namun menurut saya antar baitnya kurang nyambung. Nah, kemudian majas yang digunakan pun juga sangat beragam. Contohnya pada lirik pertama bait kedua, yaitu jika ingin menjelma peta. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, saya memberi nilai 70. Terima kasih.